Jumpa lagi sahabat YouTube di channel Antar Dimensi. Kali ini kita akan melanjutkan masih di Capture 1. Kita akan membedah piwulang Sangkan Paraning Dumadi dalam film The Legend of Aang. Kita lanjutkan materinya, tetapi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta bunyikan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, masih di Capture 1. Di situ ada adegan Pangeran Zuko, Prince Zuko yang sedang dilatih pengendalian api oleh Paman Airo, seorang mantan jenderal dari negara api. Di situ dia tidak sabar dan ingin segera mendapatkan materi atau pelajaran baru. Sementara Paman Airo mengatakan bahwa apa yang dilakukan, apa yang dipelajari oleh Pangeran Zuko masih salah. Karena inti pengendalian api itu bukan pada otot, tapi pada nafas. Nafas itu kemudian menjadi energi dan masuk ke dalam tubuh, kemudian menjadi api. Nah, apa artinya ini sebenarnya? Jadi mengendalikan api atau mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu itu memang intinya pada nafas. Makanya kalau kita sedang emosi kadang nafasnya tersengal, atau mungkin untuk melatih kesabaran atau untuk menjadi sabar kita kadang menghela nafas. Ya, itu karena apa? Dengan menghela nafas panjang itu diharapkan energi yang kita tarik kemudian menyebar ke dalam tubuh dan menjadikan kesadaran yang kemudian masuk ke otak, masuk ke jiwa kita, yang menjadikan kita eling lan waspodo. Berbeda dengan energi yang tersengal. Ketika energi itu tersengal, berambisi, bernafsu, itu dampaknya hasilnya juga beda, masuk ke dalam tubuh dan semakin akan meningkatkan pacu jantung, yang kemudian pacu jantung itu menjadikan orang menjadi semakin emosi, dan keluarnya pun outputnya api atau energi nafsu yang keluar akan menjadi beda. Ketika nafsu itu semakin dipancing keluar dengan emosi, dia akan menjadi suatu yang tidak baik. Berbeda dengan nafsu, api yang kemudian dikendalikan dengan nafas, olah nafas, bukan olah otot, ya, bukan dengan otot. Nah, dengan nafas, kemudian dia akan menstimulan otak, akal, ya, jiwa, yang akhirnya menjadikan sebuah energi kesadaran. Dan makin kesadarannya tinggi, semakin energinya besar, maka orang itu akan menjadi bijak. Orang itu akan lebih maklum dan akan menjadi luar biasa. Nah, intinya bahwa semua itu ada kuncinya. Dalam film ini juga disebutkan selain pengendalian nafas, di situ ada juga bagaimana kunci seni menangkap penguin. Awalnya Avatar Aang itu kesulitan menangkap penguin, walaupun dia menguasai jurus-jurus, tetapi dia kesulitan karena dia nggak tahu kuncinya, karena semua itu ada kuncinya. Nah, kemudian diajari oleh Katara dengan seekor ikan, karena seni kuno menangkap penguin adalah seni kuno. Dengan mengasih ikan, ini artinya apa? Ketika dia membawa ikan untuk penguin, otomatis penguin itu akan mengumpul. Beda dengan dia berambisi untuk menangkap. Nah, ini beda dampaknya. Artinya bahwa semua itu ada kunci, dan semua itu kuncinya adalah pengendalian diri, ketenangan, olah nafas, ya, bukan dengan otot. Menangkap penguin pada awalnya sebelum dengan strategi, dengan teknik kuno itu, dia menggunakan otot. Seperti juga Pangeran Zuko dalam belajar mengendalikan api. Awalnya dia menggunakan otot. Ketika manusia sudah bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, emosinya dengan pengolahan nafas, maka dia akan menjadi lebih stabil. Sehingga di situ digambarkan bahwa Paman Airo itu lebih bisa mengendalikan jiwanya, terkadang serius, dan dia kemudian bercanda, yang tujuannya sebenarnya dia melatih fleksibilitas ritmik jiwa
Pangeran Suko yang belum mampu menguasai pengendalian api atau mengendalikan emosi. Jadi terkadang kalau ada guru yang dia keras, kemudian dia bercanda, sementara muridnya lagi serius, dan kemudian mungkin dia menghentikan ajarannya sementara muridnya lagi semangat-semangatnya, itu bisa jadi salah satu teknik yang sangat halus dari guru terhadap murid agar murid-muridnya itu bisa fleksibel, untuk melatih fleksibilitas dari kejiwaan psikis murid. Tentunya juga melatih organ-organ, karena yang namanya nafas, menahan emosi dan sebagainya itu pasti berkaitan dengan organ-organ fisik ya, yang ada di dalam diri manusia, bukan hanya kejiwaan saja. Dalam Capture 1 diberikan kunci spiritual, kunci ilmu secara halus, bahwa intinya semua ada kuncinya, semua ada tekniknya, dan intinya pada pengendalian diri. Dalam capture tersebut digambarkan betapa kagetnya Avatar Aang, ternyata dia sudah berada dalam bongkahan selama ratusan tahun. Secara manusiawi dia kaget dan juga tidak percaya, dan mungkin ada penyesalan, tetapi di luar dari kesadaran manusianya, dia disadarkan oleh Katara bahwa semua itu ada hikmahnya. Karena memang mungkin dengan peristiwa itu Avatar Aang bertemu dengan Katara. Maksudnya apa? Aplikasi filosofi ini dalam kehidupan, bahwa semua kejadian yang kita alami sebenarnya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, walaupun itu dianggap sesuatu yang kebetulan. Jadi intinya bahwa alam mempunyai mekanisme tersendiri dalam menjalankan kehidupannya, termasuk perjalanan sebuah takdir yang kadang secara manusiawi, secara subjektivitas mungkin dirasa tidak baik, menimbulkan penyesalan atau ngajok ya, bahasa Jawanya itu ngajok. Jadi menyesal, getun, kenapa sih harus seperti ini, kenapa sih tidak seperti itu. Tetapi sebenarnya di luar dari rasa-rasa manusia itu, semua yang terjadi adalah sebuah mekanisme alam yang pasti tepat. Sehingga dalam ilmu Jawa itu ada istilah benar dan pener. Yang dimaksud benar adalah sebuah kebenaran yang belum tentu benar sebenar-benarnya, karena ada benarnya sendiri, ada benarnya orang lain, ada benarnya kelompok. Nah, ada benarnya benar. Ini yang disebut dengan pener. Nah, pener adalah benarnya benar, benar yang sebenar-benarnya, yang ini kadang tidak sesuai dengan harapan manusia, tidak sesuai dengan norma-norma manusia, tetapi itu merupakan mekanisme alam yang pastinya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, yang itu mungkin bisa dikatakan juga dengan perjalanan takdir. Kita melawan takdir itu tidak bisa, walaupun dengan kekuatan apapun kita tidak bisa melawan takdir. Nah, contoh pener itu ada pada kejadian Khidir yang memberikan ilmu kepada Musa, di mana menurut Musa apa yang dilakukan Khidir adalah melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma pada umumnya, norma-norma kebenaran pada umumnya. Setelah Khidir menjelaskan apa dasar dia melakukan hal tersebut, ada maksud tersembunyi yang itu memang merupakan rahasia alam. Itulah yang disebut dengan pener. Kebenaran sesungguhnya yang terkadang tidak sesuai dengan harapan manusia, tidak sesuai dengan norma kebenaran manusia pada saat tertentu, pada saat itu, atau sekelompok manusia, atau bahkan diri pribadi. Hampir semua ajaran bela diri yang ada di dunia ini intinya adalah pengendalian nafas. Jadi selain kekuatan fisik, kemudian dilatih juga meditasi atau semedi, yang intinya itu adalah dasar kunci pengendalian diri, pengendalian nafsu, pengendalian emosi, pengendalian jiwa, yang nantinya menjadi pintu
atau menjadi tangga untuk naik ke tahapan selanjutnya di dunia spiritual. Berikutnya kita akan lanjutkan ke tayangan di Capture 2. Sampai jumpa lagi, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, dan semoga kita semua selalu eling dan waspada sebagai manusia.